Beberapa tahun terakhir kita hidup di masa ketika satu pesan singkat bisa membuat orang panik, satu foto bisa memecah keluarga, dan satu potongan video bisa menghancurkan reputasi seseorang. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi, bahwa kita tidak sadar apa yang kita percaya bisa jadi tidak pernah terjadi. Di balik layar ponsel kita ini terdapat ribuan informasi yang datang setiap hari. Tetapi tidak semuanya benar. Bahkan salah satu di antaranya ada yang dibuat hanya untuk membuat kita marah, emosi, dan saling membenci. Masalahnya bukan pada hoaxnya, masalahnya adalah kita semakin mudah terpecah. Tahun 2023, ratusan kabar berita penculikan anak tersebar di WhatsApp dan di TikTok. Ada yang bilang anak mau dijual organnya, ada yang bilang penculik menyamar menjadi guru. Padahal sebagian besar berita itu tidak pernah terjadi. Akibat hoax ini membuat orang tua hidup dalam keadaan ketakutan dan bahkan menyebabkan orang tidak bersalah hampir menjadi main hakim diri sendiri. Setiap kali ada gempa kecil, kita sering mendapatkan berita hoax tentang BMKG memprediksi akan terjadi tsunami besar. Padahal BMKG sedang memprediksi tentang berita itu. BMKG hanya memberikan peringatan jikalau ada potensi tsunami. Dampaknya, orang menjadi panik massal dan lari ke tempat tinggi tanpa arah, dan banyak yang stres dengan goncangan kecil. Masyarakat pun menjadi bingung lantaran tidak tahu mana berita yang benar. Padahal berita itu hanya dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan keselamatan kita. Berita ini sudah viral bertahun-tahun. Dikatakan bahwa 10 juta tenaga kerja Cina akan menyerbu Indonesia. Padahal setelah dicek, angkanya jauh dari itu. Dan data aslinya telah difintir. Hoax ini menghilangkan keadilan dengan memberikan statement tanpa dasar kebenaran. Hoax ini menciptakan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu tanpa dasar kebenaran. Ketidakadilan semacam ini berakar dari nilai instrumental yang rusak. Contohnya, tidak cek fakta, tidak kritis, dan tidak mudah termakan sentimen. Ketika pandemi, hoax tentang kesehatan jadi sangat berbahaya. Ada yang bilang vaksin itu menyebabkan kanker, ada juga yang bilang vaksin itu menyebabkan stroke. Bahkan ada yang bilang vaksin itu mematikan. Karena minimnya edukasi dan informasi tentang vaksin, banyak masyarakat yang percaya akan hoax tersebut yang menjadikan mereka tidak mau divaksin dan menjadi korban dari virus tersebut. Ini bukan hanya soal salah informasi, melainkan mencabut nyawa manusia. Belum lama ini, beredar video Raffi Ahmad seolah-olah sedang membagikan uang tunai dalam jumlah yang besar. Videonya menjadi viral, dipotong, diberi narasi provokatif. Bahkan ada bagian suara yang bukan suara asli Raffi Ahmad. Padahal setelah dicek, video tersebut sudah diedit. Tetapi kerusakannya tidak terlanjur terjadi. Semua orang menghujat, menuduh, dan menyerang karena secara fakta tidak dijauhi. Permasalahan tersebut menunjukkan betapa mudahnya hoax merusak nama baik seseorang hanya dalam hitungan menit. Halo, apakah benar ini dengan Bapak Hafiz? Ya, betul. Ini dengan siapa ya? Dari kepolisian Bapak mau menginformasikan bahwa adik Bapak baru saja melakukan tabrak lari. Sekarang korbannya dalam kondisi kritis di sakit. Oke. Pak, tabrak lari. Adik saya, yang benar saja, Pak. Ya betul Bapak, saat ini adik Anda sedang kami amankan di kantor polisi. Kalau tidak segera diselesaikan, kasusnya akan naik ke pengadilan. Apa? Terus saya bagaimana, Bapak? Ini Bapak, keluarga korban meminta damai untuk penyelesaian administrasi dan pengurusan adik Bapak kan dia sebesar 50 juta rupiah. Agar masalah ini bisa terselesaikan, dimohon Bapak bisa segera transfer ke nomor rekening ini. 50 juta. Begini saja, Bapak. Saya kirimkan foto adik saya dulu agar saya bisa memastikan dulu. Tidak bisa Pak, ini darurat. Kalau lambat sedikit, adik Anda bisa kami tahan. Saya harus memastikan keadaan adik saya. Pak, ajak saya bisa begitu, Pak. Kalau kita
perhatikan dalam contoh tadi, ada satu pola yang sama, yaitu hoax tidak hanya membuat kita salah informasi, tapi juga salah dalam memandang manusia. Kita takut tanpa alasan, kita marah tanpa kebenaran, dan kita membenci tanpa pemahaman. Dan ketika kita melihat semua ini, kita harus sadar bahwa ini bukan sekedar masalah digital. Ini bukan masalah aplikasi, ini bukan masalah internet. Ini tentang buah nilai. Masa cara kita memahami kebenaran, masalah kita memperlakukan sesama manusia. Dan di saat seperti ini, kita kembali kepada Pancasila sebagai sistem filsafat. Tanpa Pancasila bukan hanya sebagai ini, sebagai hafalan SD, melainkan dia adalah cara Indonesia, keluarga, masyarakat, kebenaran, dan moral. Terkadang kita lupa bahwa bangsa ini dibangun bukan hanya dengan senjata tajam atau kekuasaan, tetapi dibangun dengan nilai yang mengajarkan kita cara berpikir dan cara bertindak. Dari bukan masalah ketakutan. Nilai yang mengingatkan manusia itu harus dihormati, bukan menjadi korban dari ketakutan dan kemarahan yang kita pelihara sendiri. Nilai yang menurut kita tetap waras di tengah banjir informasi, dan nilai-nilai itu ada di Pancasila. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita sebagai mahasiswa dan masyarakat untuk mencegahnya? Yang pertama, verifikasi informasi sebelum dipercaya, cek sumber resmi, bukan sekedar forward. Yang kedua, jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jika ragu, maka berhenti. Yang lebih baik daripada ikut membuat kerusakan. Lalu yang ketiga, gunakan empati. Sebelum membagikan sesuatu yang menanda kebencian, tanya diri sendiri, bagaimana jika ini terjadi pada keluargaku. Lalu yang keempat, edukasi teman dan keluarga tanpa menghakimi. Banyak orang menyebarkan hoax dan orang jahat, tapi karena tidak tahu. Lalu yang terakhir, jadilah bagian dari peredam, bukan pemicu. Bangsa ini kuat jika kita memilih untuk tidak terpandang. Hoax tidak hanya menyerang pikiran kita. Hoax juga menyerang diri kita. Hoax membuat kita kehilangan kepercayaan, kehilangan empati, dan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beradab. Tapi kita bisa menghentikannya ketika kita kembali pada nilai yang paling besar, yaitu nilai Pancasila. Selama kita masih memilih kebenaran, selama kita masih menganggap manusia sebagai manusia, dan selama kita masih menjaga persatuan, bangsa ini tidak akan pernah untuk